Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidaklah mudah. Sejak dibacakannya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia, rakyat masih harus berusaha keras agar kemerdekaan tersebut diakui oleh negara asing dan lepas dari cengkeraman Belanda. Bahkan para tokoh bangsa pun masih berjuang sekuat tenaga agar Belanda dapat membebaskan pengaruh kekuasaannya kepada Indonesia melalui jalur diplomasi. Salah satu cara yang ditempuh tokoh bangsa adalah dengan melakukan perjanjian dengan pihak Belanda. Dari banyaknya perjanjian yang diciptakan pasca demokrasi, perjanjian Romoyen menjadi salah satu bentuk perjuangan Indonesia. Perjanjian Romoyen ini menjadi salah satu dari sekian banyak rangkaian perjanjian dan perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda dalam sejarah pasca kemerdekaan tahun 1945. Sebelumnya, Indonesia sebenarnya sudah 2 kali menempuh jalur diplomasi ini melalui perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Namun, mengkhianati perjanjian tersebut dan kerap menimbulkan kerugian baru bagi bangsa Indonesia. Perundingan Romoyen adalah salah satu perundingan yang memakan waktu lama dalam perumusannya. Perundingan ini dimulai sejak 14 April 1949 dan baru selesai serta disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Den Indes, Kota Jakarta. Nama perjanjian Romoyen diambil dari 2 nama tokoh yang menjadi pemimpin delegasi dua belah pihak ini, yakni Indonesia dan Belanda. Saat itu, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum sebagai pimpinan delegasinya, sedangkan Belanda mengirimkan Herman van Rooyen sebagai delegasi untuk perundingan tersebut. Adapun maksud dari dilaksanakan perundingan dan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Secara diplomasi yang sebelumnya dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tahun yang sama di Den Haag. Perundingan pun berjalan dengan alot, bahkan sampai harus menghadiri Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu, Muhammad Hatta sedang berada di pengasingan di Bangka, lalu Sri Sultan Hamengkubuwono IX ada di Yogyakarta, yang harus turut hadir dalam perjanjian yang berlangsung di Jakarta tersebut. Kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini berguna untuk mempertegas sikap kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana saat itu Sri Sultan mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia, atau yang berarti Yogyakarta adalah bagian Republik Indonesia. Setelah itu, akhirnya Indonesia pun dapat kembali menjalankan roda pemerintahannya yang sebelumnya sempat berhenti karena adanya agresi militer Belanda kedua. Para pemimpin pemerintahan yang kala itu ditawan Belanda juga akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta. Kala itu, Yogyakarta menjadi ibu kota sementara dari pemerintahan Republik Indonesia. Perjanjian Romoyen ini pun membuka peluang bagi Indonesia dalam gelaran konferensi meja bundar atau KMB, yang sebagai salah satu upaya dalam pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Meski telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi keadaan Indonesia saat itu masih belum aman. Pasalnya, pasukan sekutu yang berada dalam satu aliansi atau Alliance Force Nederland East-Indie atau disingkat dengan AFNIE di bawah pimpinan si Philip Christison datang tak lama setelah kemerdekaan digaungkan. Salah satu tujuan kedatangan sekutu tersebut adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan menegakkan serta mempertahankan kedamaian sebelum kemudian menyerahkan pemerintahan kepada pemerintah sipil.
Namun ternyata pasukan sekutu tersebut diboncengi oleh Belanda dengan menggunakan nama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Keikutsertaan pemerintah Belanda dalam tentara sekutu tersebut ternyata bermaksud lain. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia yang sebelumnya telah lama mereka kuasai sebelum Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Setelah peristiwa tersebut, terjadilah berbagai perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk melakukan serangkaian perundingan atau perjanjian dengan Belanda yang beberapa kali dilanggar. Salah satu perjanjian pertama setelah kedatangan Belanda kembali ke Indonesia adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian dan perundingan tersebut berlangsung lama, yang dilaksanakan pada 15 November 1946. Yang pada akhirnya perjanjian itu pun disahkan dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Namun perjanjian tersebut justru tidak berumur lama, sebab Belanda melanggar isi perjanjian tersebut dengan melaksanakan agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 20 Juli 1947. Dunia internasional pun mengecam tindakan Belanda yang melanggar kejahatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dan Komisi Tiga Negara, Belgia, Amerika Serikat, dan Australia. Amerika pun akhirnya mendesak Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan yang sangat sungguh-sungguh. Lalu setelah itu, perundingan Renville akhirnya dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947. Agresi militer Belanda yang pertama pun berhenti. Namun, Belanda kembali melanggar hasil kesepakatan, yang kali ini dilaksanakan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Adapun sasaran utama serangan kali ini adalah kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Saat serangan agresi militer Belanda kedua itu, para petinggi pemerintah Indonesia pun diasingkan keluar Jawa. Lalu, para petinggi yang ditahan Belanda ini termasuk Presiden Indonesia Soekarno dan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta beserta beberapa menteri. Meski demikian, Indonesia belum selesai. Kendali pemerintahan pun dialihkan sementara kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang kala itu berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di sisi lain, pada tanggal 1 Maret 1949, terjadilah serangan umum besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap Belanda. Kota Yogyakarta yang sebelumnya sempat diduduki oleh Belanda akhirnya mampu direbut kembali oleh Angkatan Perang Indonesia. Kota Yogyakarta pun mampu dipertahankan selama 6 jam sebagai salah satu bukti akan eksistensi Indonesia. Agresi militer Belanda kedua yang kemudian dibalas dengan serangan umum pada 1 Maret 1949 tentu merugikan nama dan posisi Belanda di mata politik internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, termasuk banyak negara lainnya mengecam aksi Belanda tersebut. Berdasarkan pada catatan sejarah yang juga tertulis dalam situs resmi Kemendikbud RI, latar belakang terjadinya perjanjian Romoyan ini adalah ketika Belanda mulai menyadari jika agresi militer yang mereka lakukan tidak memiliki manfaat apapun. Hal ini justru berlaku kebalikan, sebab serangan militer Belanda hanya menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin kuat dan meluas. Selain itu, dunia internasional juga melakukan dan memberikan tekanan kepada Belanda atas serangannya kepada Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, pihak Belanda pun tidak memiliki pilihan lain selain dari mengikuti anjuran serta arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kembali melakukan perjanjian di meja perundingan. Akhirnya, perundingan pun dilakukan oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda. Perundingan yang dipimpin oleh Mary Cohn itu pun dilaksanakan di Hotel Den Indes, Kota Jakarta. Sebagai pimpinan delegasi, pemerintahan Republik Indonesia mengirimkan Mr. Muhammad sebagai perwakilannya dan Belanda mengirimkan Dr. Herman van Rooyen sebagai delegasinya.
Lalu pada tanggal 7 Mei 1949, akhirnya perundingan antara dua negara ini pun berakhir. Dari pertemuan tersebut, isi perjanjian Kemuyan adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia termasuk para pemimpin yang ditahan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Selain itu, kedua pihak juga telah sepakat untuk kembali mengadakan perundingan dan melaksanakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tahun yang sama. Keputusan tentang keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia pada perundingan selanjutnya tentu bukan tanpa alasan dan syarat. Karena pihak pemerintah Indonesia menuntut agar tentara Belanda yang berada di wilayah Yogyakarta agar ditarik mundur dan membiarkan Yogyakarta bebas dari segala serangan agresi militer Belanda kedua. Lalu, setelah perundingan, akhirnya Belanda pun setuju dan menerima persyaratan tersebut. 1 bulan setelah perjanjian Kemuyan ditandatangani, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1949, wilayah Yogyakarta pun dilakukan pengosongan dari tentara Belanda. Pengosongan ini dilakukan di bawah pengawasan United Nations Commissioner for Indonesia atau UNCI. Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pengosongan dan pembebasan tawanan karena pada saat itu Yogyakarta berperan sebagai ibu kota sementara Indonesia. Agresi militer Belanda kedua memberikan tekanan dunia internasional yang berdampak serius pada pemerintah Belanda saat itu. Terbukti, akhirnya Belanda menyetujui perundingan baru dan menghasilkan perjanjian Kemuyan. Lalu setelah itu, Belanda juga akhirnya menepati semua janji dan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pihak pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya, pemerintahan Republik Indonesia pun dikembalikan ke Yogyakarta tepat pada tanggal 24 Juni 1949. Lalu setelah itu, pasukan Belanda yang sebelumnya menduduki Yogyakarta ditarik mundur pada tanggal 1 Juli 1949. Pembahasan mengenai penghentian pemusuhan kedua belah pihak ini dibahas setelah dikembalikannya pemerintahan Indonesia ke ibu kota sementara, yaitu Yogyakarta. Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dikembalikan ke Yogyakarta setelah diasingkan ke luar Pulau Jawa. Yang pada hal sebelumnya, Muhammad Hatta telah menunjuk Syafruddin Prawinegara sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Setelah itu, pada tanggal 3 Agustus 1949, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai dari Jawa dan Sumatera. Kemudian, konferensi meja bundar pun mencapai seluruh kesepakatan dalam pertemuan tersebut, kecuali masalah Papua Belanda.